Zhao Wuling bisa dikatakan perut yang penuh dengan hantu dan tidak ada tempat untuk curhat. Sejak bantuan Qin Yichen terakhir kali, hubungan Zhao Wuling dan Yi Mili dengan cepat menghangat, dan mereka masih minum anggur kecil di halaman mengobrol dan tertawa. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani datang ke kuil Guangzhou untuk membuat masalah. Tidak hanya waktu dia dan Emily menciumku dan aku terbuang, tetapi fakta bahwa dia berani membuat masalah di situs kuil penguasa cahaya membuatnya marah. Melihat keterlambatan pihak lain dalam menjawab, Zhao Wuling dengan tidak sabar mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya. Bagaimana denganmu? Memutar kepalanya untuk melihat, dia ketakutan, dan dia seperti Gossamer. Saya takut dengan serangan mendadak Pasai sebelumnya, tetapi sekarang lebih baik. Dia berlarian di tempat yang sama setelah melarikan diri begitu lama. Pertemuan aneh semacam ini telah membuatnya banyak tekanan dan tegang. Zhao Wuling muncul begitu tenang lagi, dan dia muncul dengan gerakan intim mengaitkan bahu dan punggungnya. Dia tidak tahan dengan rangsangan sebesar itu. Lagi pula, mereka bukan elit. Mereka hanya orang kecil yang datang ke kuil Guangzhou untuk berbisnis. Bagaimana mungkin ada kualitas psikologis yang begitu kuat sehingga mereka dapat menghadapi Gunung Tai dan akan runtuh tanpa mengubah warna mereka, dan mereka dapat mempertahankan cukup rasionalitas di saat hidup dan mati. Takut setengah mati hanya bisa membuktikan bahwa keberaniannya benar-benar kecil. Zhao Wuling mengerutkan mulutnya dengan jijik, melepaskan tangannya, dan membiarkan mayat itu secara bertahap ditelan oleh kekuatan iman. Zhao Wuling akan merepotkanmu kali ini. Penatua Sai datang terlambat, melirik ke tempat mayat ditelan, dan menggelengkan kepalanya. Zhao Wuling tersenyum. Pria itu sangat pemalu sehingga dia takut setengah mati, tetapi itu tidak terlalu merepotkan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat marah kali ini? Di mata Zhao Wuling yang penuh harap, Sai Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kaisar Yan mengirim orang untuk menanyakan tentang perdagangan awan dan tanah di kuil penguasa cahaya. Meskipun Tuan Penguasa Cahaya tidak mengatakan apa-apa, aku tahu betul bahwa Kaisar Yan pasti telah menggunakan benda ini untuk mengancam Tuan. Tuan Cahaya. Baru saja, Tuan Guangzhou, izinkan saya mengurus orang-orang ini sebelum istirahat. Butuh sedikit waktu. Zhao Wuling menggaruk kepalanya dan menatap Elder Sai. Kamu bisa memberitahuku tentang hal semacam ini sebelumnya. Aku masih bisa membedakan mana yang lebih penting. Tetapi karena Kaisar Yan ingin melakukan sesuatu, tidak perlu bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan. Kita hanya tidak tahu apakah Lord Light memiliki rencana tindak lanjut untuk menyinggung Yan. Seharusnya itu bukan kabar baik bagi Kaisar. Sai Lao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku hanya tidak bisa terbiasa dengan orang-orang ini yang menargetkan Lord of Light. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bawa aku keluar dan hadapi dan semuanya berakhir. Setelah berbicara, Penatua Sai dan Zhao Wuling mengobrol sebentar, dan kemudian kembali ke kuil penguasa cahaya. Di aula, Qin Yichen cukup istirahat, duduk di kursinya, memegang gulungan kulit domba di tangannya, mengerutkan kening dan berpikir. Tuan Hui Guang, kami sudah selesai memasak. Qin Yichen mengangkat matanya dan melirik Sai Lao, dan kemudian matanya tertuju pada gulungan kulit domba di tangannya. Apa maksudmu setelah selesai memasak? Apakah mereka berdua berhubungan dengan kita? Saya hanya menangkap pencuri di kuil penguasa cahaya, dan saya menangkap pencuri di Floating Void City, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Yan. Sai Lao tertegun sejenak, menyaksikan Qin Yichen berbicara omong kosong dengan begitu tenang, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Guangzhou, Kaisar Yan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan bawahan mereka menderita. Oleh karena itu, saya pikir mereka harus memiliki rencana, dan balas dendam hanya masalah waktu. Jika Lord of Light benar-benar tidak berdaya, saya akan keluar dan menanggung semua konsekuensinya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mendedikasikan diri saya ke kuil Lord of Light. Qin Yichen menguap bosan, dan melemparkan gulungan kulit domba ke Elder Sai. Besok, atur seseorang untuk mengambil barang-barang ini, dan jangan mengucapkan kata-kata buruk di sana. Kamu harus jelas, kuil penguasa cahaya hanyalah bidak catur. Sebelum kekuatan mencapai puncak dunia abadi, situasi ini tidak akan berubah. Bidak catur adalah bidak catur, dan ini adalah bisnis yang serius. Untuk menemukan pemain catur yang lebih baik, Sai Lao membuka gulungan perkamen itu dengan curiga dan membaca isinya satu persatu. Bagaimana Nancy Kaisar Salju bisa memberi kita sesuatu? Sudut mulut Qin Yichen tiba-tiba terangkat. Kenapa? Kamu tidak berpikir aku sangat marah sehingga aku memintamu melakukan itu, kan? Saya tidak cukup bodoh untuk mengkhianati kroni saya. Turun dan bersiaplah. Jarang ada istirahat dalam 2 hari terakhir. Biarkan saudara-saudara di kota Terapung Lin juga bergiliran untuk beristirahat. Jangan terlalu ketat. Sai Lao buru-buru setuju, dan mulai mengatur tanpa henti. Saat Qin Yichen bersandar, yang muncul di benaknya adalah 4 kaisar. Konflik antara Kaisar Salju Nancy dan Kaisar Yan sangat jelas. Sekarang masalahnya terletak pada sikap Kaisar Ming dan Kaisar Ye. Yah,
terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata ini tanpa mengetahui kekuatan dari hal-hal ini. Qin Yichen menggosok dahinya, mengandalkan informasi yang terbatas. Setiap keputusan seperti mengambil risiko. Di gunung bersalju di luar Mahkamah Agung, langit berbintang yang tak berujung menarik perhatian Kaisar Salju Nancy. Dia melihat ke langit malam di kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Setelah keheningan singkat, Kaisar Yan mendengus jijik, dan kemudian menatap Nancy sang Kaisar Salju. Bukankah kamu di sini untuk menonton permainan catur? Mengapa kamu melihat bintang-bintang sekarang? Sui Huang. Nancy mengabaikan kata-kata Yan Huang, membawa tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah Anda adalah seekor anjing kecil yang ikut campur dengan tikus. Kaisar Ming dengan santai menekan bidak catur di atas meja. Nancy, kita belum bertemu selama setahun terakhir, bukan? Aku akan menyuruh seseorang mengantarkan sesuatu padamu saat aku menoleh ke belakang. Jangan membuat masalah denganku tentang apa yang terjadi terakhir kali. Kaisar Malam memegang bidak catur, berpikir sejenak, dan kemudian berkata. Benda-benda catur dikelilingi, permainan hidup dan mati, dan tidak ada lagi perselisihan sipil. Yan Huang, menurut Anda di mana putra ini harus jatuh? Kaisar Yan, yang sedang duduk di meja, merasa tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia masih mengerti kebenarannya. Saat ini bukan waktunya untuk terlibat dalam pertikaian. Baru saja, situasi keseluruhan telah berubah. Saya masih mengerti permainan catur ini. Dengan situasi catur seperti itu, saya harus menundukkan kepala. Dengan mengatakan itu, Kaisar Yan mengambil bidak catur yang diserahkan oleh Kaisar dan meletakkannya di papan catur. Suara garing dari bidak catur yang jatuh di piring terus berlanjut, dan Nancy sang Kaisar Salju masih tidak bermaksud untuk berbicara dengan mereka. Tetapi mereka bertiga sudah terbiasa. Tidak ada yang menjilat wajahnya untuk menyenangkan mereka di gunung es ini. Terang. Kata-kata samar membuat mereka bertiga menghentikan bidak catur mereka dan menatap Nancy sang Kaisar Salju. Langit malam yang sunyi untuk waktu yang tidak diketahui. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan sedikit cahaya redup berkumpul, menerangi langit malam di sisi ini. Dalam waktu singkat, bintang-bintang berkumpul di langit, seperti sungai panjang yang mengalir di langit. Kaisar Yan, Kaisar Ye, Kaisar Ming, menghentikan bidak catur di tangan mereka, melihat pemandangan di langit, dan terdiam. Setelah waktu yang lama, Kaisar Ming bangkit dan pergi. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya. Nancy, kamu seharusnya tidak terlalu keras kepala dengan orang luar. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Apakah kita harus menunggu puluhan ribu tahun? Kita bisa menunggu, mereka tidak bisa.